Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakih, NPM 1921020144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bangunan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama dimulai dari Divine Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai Divine Law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia yang ada di muka bumi. Bila kita perhatikan pengertian di atas betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top-down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologinya. Terus, selanjutnya perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi epistemologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun, pembangunan hukum di Indonesia dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menetapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, hukum Islam, dan Barat sebagai bahan bakunya. Ketiga hukum tersebut sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri yang pertama berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, dan rasional kaidah dan nilai. Yang terakhir, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Perkembangan hukum Islam Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan yang tadi, tampak sekali dalam hal penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim lainnya, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum yang mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlakukan dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.